Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Amela, MPM 20692010 dan 6, Prodi Sosiologi. Judul skripsi, proses pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa. Latar belakang, dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan negara yang dituntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, serta mengatasi kesenjangan antara desa dan kota melalui perbaikan pelayanan publik, sarana infrastruktural, dan peningkatan perekonomian. Dana desa merupakan anggaran belanja pemerintah dengan lebih mengefektifkan program yang berbasis desa secara rata dan berkeadilan. Rumusan masalah: bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa Batu Beriang. Tujuan peneliti sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah merefleksikan proses pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa Batu Beriang. Proses pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat terhadap beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu 1. Identifikasi masalah dan protesis masyarakat. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat. 2. Perencanaan proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini berencana program pemberdayaan masyarakat. Tahap ini merupakan tahap penyusunan rencana aksi atau strategis pemberdayaan masyarakat. 3. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Tahap ini merupakan tahap implementasi atau eksekusi program pemberdayaan masyarakat. 4. Evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Tahap ini merupakan tahap penilaian atau pengukuran program pemberdayaan masyarakat. Landasan teori. Adapun satu teori yang dapat paradigma fakta sosial adalah teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural ini lebih menekankan pada teraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih berfokus kajian pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan merupakan dengan baik hingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Teori ini memandang bahwa interaksi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik, dengan normal, jika elemen atau aktor yang berkait mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. Dalam teori struktural fungsional yang terdapat dikemukakan oleh Thomson, ini terdapat 4 konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu Anderson merupakan di mana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu
beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya. 2. Goal Attainment merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dengan meraih tujuan utamanya. 3. Interaction adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antara hubungan yang komponennya, dengan harus bisa mengelola antara hubungan ketiga fungsi lainnya. Undertone goal termin laten, sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antara komponen. 4. Aten atau pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara perbaikan dan pelengkapan baik motivasi kepada individu ataupun tatanan budayaan. Analisis teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan Terpleson, yakni menjelaskan tentang penjelasan bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur yang saling berkaitan dengan menyatu hingga akan menimbulkan keseimbangan. Suatu sistem atau struktur yaitu adaptasi, percaya bertujuan, interaksi, pemeliharaan pola. Menurut teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi struktur dengan sebenarnya. Konsep dasar teori fungsionalisme strukturnya yaitu adanya agil. Melalui teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh teori Pearson dapat dianalisis 4 tahap proses budaya masyarakat budidaya ikan nila sebagai berikut. Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa proses adaptasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa, yaitu melalui budidaya ikan nila dilakukan melalui pelajari pelanggaran program atau pemerintah desa mempelajari potensi yang ada di desa Batu Beriang, yaitu melalui proses identifikasi masalah dan potensi masyarakat. Melalui proses itu, pemerintah desa melihat potensi ada, kemudian mengajak masyarakat untuk menemukan potensinya hingga ditemukan bahwa adanya potensi adanya keinginan masyarakat untuk budidaya ikan nila. Dari proses adaptasi tersebut kemudian ditetapkan tujuan dikatakan oleh Pearson untuk sebagai goal attainment, di mana tujuan tersebut dapat manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang ada kemudian diupayakan melalui perencanaan untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat budidaya ikan nila. Kemudian integrasi. Dalam hasil penelitian integrasi bahwa pemerintah desa bekerjasama dengan dinas perikanan dan masyarakat setempat untuk mengembangkan budidaya ikan nila, di mana bekerja sama tersebut masyarakat desa dilatih untuk dalam bibitan dan pemerintah pakan ikan nila supaya bisa mengembangkan baik dan nantinya hasil panennya bisa perekonomian masyarakat hingga tujuan akhir. Program ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam budidaya ikan nila untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang genetiknya bisa dampak pada peningkatan kesejahteraan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di desa Batu Beriang. Kemudian laten. Melalui konsep kelaten dari hasil penelitian dapat analisis bahwa dalam pelaksanaan program ini terdapat tidak selalu berjalan lancar. Awalnya pelaksanaan program itu tidak sesuai bibit ikan
program itu tidak semua bibit ikan nila bisa hidup dengan baik. Ada beberapa kolam masyarakat untuk bibit awalnya untuk tidak sempurna tumbuh bagaimana ada karena maka hama dan lain sebagainya. Oleh karena itu masyarakat kembali membudidayakan dengan pola kolam dengan cara tahap-tahap atau waktu untuk memberi pangan kepada ikan nila sehingga nanti bisa nilainya bisa berkembang dengan baik dan hasil panennya bisa manfaat oleh masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, upaya latihan tersebut akhirnya masyarakat bisa meraih hasil ikan nila atau panen ikan nila dengan baik.